Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan Setiawan Krismantara dari Hukum Tata Negara kelas C semester 5 dengan NPM 1821020266. Ya, saya di sini akan menjelaskan materi kelima tentang pernikahan dari Bapak Hervin Yoki Pradipka MHI. Ya, tentang pernikahan. Pertama, pengertian pernikahan, yaitu nikah merupakan perjanjian hukum akad untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abu Isro, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, serta mengadakan tolong menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban untuk mereka. Kompilasi hukum Islam perkawinan. Menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau misakan kholizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya ibadah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar hukumnya menurut firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun, yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat memudahkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan, dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat. Hadis riwayat Jamaah. Rukun dan syarat nikah. Rukun nikah: 1. Mempelai laki-laki. 2. Mempelai perempuan. 3. Wali. 4. 2 orang saksi laki-laki. 5. Ijab dan qabul. Kemudian syarat nikah. Syarat nikah mempelai laki-laki: 1. Tidak ada hubungan mahram dari calon istri. Kemauan sendiri atau merdeka, jelas identitasnya. 4. Tidak sedang menjalankan ihram. Syarat yang kedua, syarat mempelai perempuan. Yang pertama, tidak ada halangan syar'i, tidak berstatus suami yang masih sah, tidak ada hubungan mahram, tidak dalam keadaan iddah, kemauan sendiri atau merdeka, jelas identitasnya, dan tidak sedang menjalankan ihram. Syarat-syarat wali. Yang pertama yaitu laki-laki, yang kedua balik, ketiga sehat akal, keempat tidak dipaksa, 5 adil, dan yang keenam tidak sedang ibadah ihram. Syarat saksi. Yang pertama yaitu laki-laki, yang kedua balik, sehat akalnya, adil, mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang ibadah ihram. Yang ke-8 yaitu paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Yang terakhir yaitu syarat ijab dan qabul. Yang pertama, ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedang qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Syarat ketat, keduanya harus mumayyiz. Yang kedua yaitu dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Yang ketiga yaitu keduanya tidak boleh kontradiksi. Yang keempat yaitu ijab dan qabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai.
Ya, sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.